Yang pertama sekali, marilah sama-sama katanya memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama. Hingga pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita sehat badan, begitu juga dengan fikiran. Sehingga dengan bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita patut untuk mensyukurinya. Salah satu daripada mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan bagi kita adalah dengan melaksanakan yang namanya salat yang sifatnya 5 waktu. Lebih-lebih pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala mentitahkan bagi kita untuk melaksanakan yang namanya salat Jumat 2 rakaat dan gantian daripada salat zuhur. Kemudian selawat bernada salam, mari sama-sama gunung sanjung sajikan kepada pangkuan revolusi Islam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Rahmat dan sejahtera kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, begitu juga kepada ulama yang muktabar, ulama salaf dan ulama khalaf, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sirajan munira, artinya lampu penerangan seketika manusia itu dilanda dalam keadaan kejahilan bil makna bodoh. Dengan hadirnya ulama, dengan adanya orang saleh di lingkungan kita ataupun di kota-kota kita, marilah kita untuk mendekati kepada mereka dan pertanyakan kepada mereka hal-hal yang belum kita tahu, lebih-lebih menyangkut masalah agama. Karena dengan kita mencintai mereka itu orang saleh, itu adalah merupakan salah satu modal ataupun salah satu daripada kunci di mana kita masuki kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta saja kepada orang saleh nyen kajit ke modal gedanya untuk tamang lam surga. Sebagaimana yang pernah diriwayatkan dalam satu kitab, seketika manusia itu dilanda dengan kematian, bil makna ajal menjemput. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada para malaikatnya, ya malaikati, wahai malaikatku, periksa olehmu kepada hambaku sebesar apa kebajikan yang pernah dia kerjakan di bumi. Akhirnya para malaikat itu melaksanakan daripada perintah Allah. Rupa-rupanya ketika diselidiki, dipelajari, apa jawaban di para malaikat? Ya Allah, hamba ini tidak ada sekecil apapun kebajikan ataupun ketaatan yang dikerjakannya. Kalaupun tidak ada, periksa lagi olehmu, apakah dia itu pernah mencintai orang saleh? Rupanya para malaikat juga memeriksanya, hingga dijawab oleh para malaikat, ya Allah, manusia ini ya Allah tidak ada rasa kecintaannya kepada orang saleh. Kalau memang tidak ada, periksa lagi, apakah dia itu pernah berteman dengan orang yang menyayangi kepada orang saleh? Rupanya jawab daripada para malaikat, ada ya Allah. Kita pernah berteman dengan orang saleh, tetapi tidak dengan secara langsung kita cinta kepada orang saleh, tetapi dengan kita pernah berteman dengan orang yang pernah mencintai orang saleh, itu adalah merupakan salah satu daripada untuk dimasukkan Allah dalam syurganya. Kata-kata ta'zim keikraman yang pertama sekali kepada Abu Munshi Masjid, panitia masjid, badan kemakmuran masjid, dan kata-kata ta'zim keikraman al-ihtiram kepada BKM, kemudian kepada seluruh para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Kautsar Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di kalamnya, Bismillahirrahmanirrahim, fasalli li rabbika wanhar. Kita bisa mengambil satu kesimpulan yang bahwa
pemberian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, ada dua cara kita untuk mensyukurinya. Ataupun dengan kata lain, ada dua cara untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali adalah dengan cara salat. Fasalli li rabbika. Salat olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat maksud di sini adalah ibadah. Dengan kita sujud dan rukuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbaiki akhlak kita dengan Allah. Bisa memperbaiki bagaimana selayaknya kita posisi sebagai hamba, dan pada saat itu akan tumbuh daripada sifat rububiyah kita kepada Allah. Artinya yakin dan pasti, bahkan kita mengisbatkan ada yang mustahil untuk disembah. Itu dengan salat. Tetapi kalau dengan salat kita tidak benar, artinya salah sesuai, tidak sesuai dengan tatanan daripada syariat, justru kemungkaran yang kita laksanakan itu bukan bertambah jauh saja, tetapi kemaksiatan yang kita laksanakan itu makin lama makin bertambah saja. Makanya pernah dijelaskan, salat itu kadang-kadang berperan dia untuk mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ada orang salat, rupanya salatnya banyak. Setiap azan berkumandang salat 5 waktu dia itu aktif. Bila perlu dia itu berdiri pada posisi jamaah depan. Tetapi kemungkaran di dalam kehidupannya makin lama makin bertambah saja. Siapa yang mesti kita salahkan? Apakah salatnya tidak betul? Ataupun memang pengaruh daripada ibadahnya tidak berpengaruh? Jawabannya adalah memang salatnya tidak benar. Bukan salatnya tidak terpengaruh daripada menolak dia itu daripada keji dan mungkar. Salah satu daripada ibadah yang kita laksanakan sesuai daripada aturan sunnah, seketika kita gerak takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunnah bagi kita untuk melihat kepada tempat sujud. Bahkan menurut daripada Imam Al-Ghazali, dijelaskan yang bahwa seketika kita membaca doa iftitah, Allahu Akbaru kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, pada bacaan la syarika lahu. Cuma kadang-kadang kita itu jarang. Tapi penjelasan daripada Imam Al-Ghazali, seketika dibaca la syarika lahu, sunnah bagi kita untuk menghadirkan dalam niat yang bahwa kita berlindung daripada syirik yang bersifat khafi. Sunnah bagi kita seketika mengucapkan la syarika lahu, artinya tidak ada jenis hal yang disyarikatkan ataupun yang disamakan oleh Allah, kepada Allah. Hadirkan dalam hati kita itu apa? Berlindung daripada syirik yang bersifat khafi. Karena syirik ada dua. Ada syirik yang bersifat jali, bil makna jelas. Ada syirik yang bersifat khafi, bil makna samar, tidak jelas. Apa contoh daripada syirik yang bersifat jali? Bil makna kita percaya kepada selain daripada Allah. Seperti pada masa-masa dahulu, mereka itu percaya kepada syaitan. Ataupun dengan membuat sebentuk sajen. Diletakkan makanan itu di dalam satu tempat, kemudian dibawa makanan itu ke hutan, dan memintalah mereka itu kepada para dewa-dewa dan para iblis. Itu syirik yang bersifat jali, artinya jelas kesyirikannya. Tetapi syirik yang bersifat khafi, kita mengakui yang bahwa Allah Ta'ala itu ada. Tetapi di sebalik daripada pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada campur tangan daripada ibadah yang kita laksanakan untuk menampakkan kepada manusia. Itu syirik yang bersifat khafi. Contoh, kita kadang-kadang kalau pergi ke masjid itu jarang tak katanya tajak sembahyang, apalagi menyangkut masalah hari Jumaat. Sila katanya menyorok berjemaah isi di rumah. Apalagi kita kadang-kadang menjabat sebagai
perangkat desa ini, maaf, bukan tujuan dan maksud kita mengatain orang ataupun pegah kurungkeun. Ini contoh. Jadi karena gepegat di kampung Pardes, peraturan desa, setiap yang sudah menjabat sebagai perangkat, tidak boleh tidak bagi dia yang pertama disiplin masalah pengajian. Yang kedua, disiplin masalah salat 5 waktu, lebih-lebih salat Jumat. Padahal kemauannya itu tidak ada, tapi karena mengikat dengan sebuah aturan, pergi dia. Jak masjid. Nyan wate jak masjid kan karena Allah. Puisit karena baik wate gekalan baik oleh kepala daerah ataupun oleh Pak Gesi. Han tajak, han mangan, tajak sang ham rasa memang si brokon si jarum tajak. Jadi pergilah kita untuk beribadah, di dalam hati kita tidak mencari ridha Allah, tetapi untuk menampakkan kepada manusia, itu syirik yang bersifat khafi namanya. Makanya jelas oleh Imam Al-Ghazali disebutkan yang bahwa seketika kita membaca la syarika lahu, berlindunglah kita kepada Allah daripada syirik yang bersifat khafi bil makna riya dalam ibadah. Itu peranan daripada salah. Artinya mencegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar, hubungan kita dengan Allah. Kemudian dengan peranan salat bisa memperbaiki seseorang itu daripada pertolongan. Kita ingin meminta tolong. Sebelum kita meminta tolong langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ikuti saja aturan Allah. Apa itu salat? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Meminta tolong olehmu dengan bentuk sabar dan salat. Jadi dengan getanya sabar dan salat itu bahagian daripada laki tulung getanya Allah. Selama getanya tidak mematuhi daripada aturan Allah secara pandangan zahir, Allah Subhanahu wa taala tidak mudah-mudah untuk menolong hambanya. Tetapi dengan kita melaksanakan daripada perintah Allah, sabar, itu bahagian daripada sifat kepujian yang tumbuh dan berkembang dalam hati kita, mudah Allah Subhanahu wa taala untuk menolongnya. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan yang lain, wa ju'ila qurratu 'ainin fis shalah. Bahkan dengan bentuk ibadah bisa menyejukkan hati kita. Menyapurlah hati kita yang bersejuk, bertenang, hana lain. Itu cuma dengan ibadah. Ketenangan yang bisa menyenangkan hati kita bukan karena katanya lepai. Tenang katanya kan karena katanya rumah raya. Senang dan tenang kita bukan karena mempunyai istri yang cantik, tetapi jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menenangkan hati kita adalah dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan daripada hukum fikih. Itu bahagian daripada kita mensyukuri daripada bentuk nikmat Allah. Yang kedua, mensyukuri daripada bentuk nikmat Allah adalah wanhar, dengan kita berkorban. Karena pada hari Selasa nanti kita akan masuk kepada hari raya Idul Adha. Ada orang-orang yang diwajibkan untuk korban, ada orang-orang yang tidak diwajibkan untuk korban. Kita lihat, pekeh getanyo yang kehadir di sini, kaitamong dalam kategori urang yang ka wajib korban, ataupun hanaitamong dalam kategori mereka-mereka itu yang tidak wajib korban. Karena kita pernah mendengar baik daripada pendai, baik daripada ustaz-ustaz, baik daripada gurai-gurai abu-abu seketika dibaca man kana lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Dalam hadis yang lain, man kana lahu sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan aw nasraniyan. Bagaimana penjelasannya? Orang yang ada kelebihan harta, tetapi dia itu tidak mengorbankan, tidak untuk berkorban, tidak mau untuk berkorban. Falyamut insya'a yahudiyan au nasraniyan, barangkali dia itu akan mati dalam keadaan kategori Nasrani ataupun Yahudi. Itu bagaimana kita pahaminya? Kiban cara dakalan daripada pemahaman hadisnya. Menansi dalam hadis yang lain, fala yaqrabanna musallana,
jangan pernah kamu untuk mendekati daripada saf salat kami. Pu bangka katanya hana ada kerbon pu hanjit li sama yang imam teh. Kita lihat dulu bagaimana kriteria orang-orang yang sudah wajib ataupun mangkana rusa'atu. Yang pertama, kategori yang pertama mereka itu wajib ataupun sudah masuk dalam kategori orang berkorban. Yang pertama dia itu Islam. Mungkin yang hadir di sini hana muslim, mandu muslim. Islam. Jadi keluar daripada Islam itu kafir. Bagi mereka itu kafir, tidak wajib untuk berkorban. Kalaupun berkorban, tidak sah dihakimi yang bahwa dia itu korban. Tetapi kadang-kadang ada orang yang bertanya begini, Pak Ustaz, misal lagi kafirnya Pak Ustaznya hanai kerbu ni. Ijo ke gedenya kiban jadi mok sah-sah saja. Seperti bantuan-bantuan ataupun hal yang pernah kita saksikan pada masa tsunami itu bantuan. Jangan pernah nanti beranggapan yang bahwa oh my kafir kayak sedekah. Yang sedekah bantuan. Itu kriteria yang pertama Islam. Kale sabo. Yang kedua, balik dan berakal. Katanya yang kehadir di sini hana balik, mandum balik. Kemudian berakal bil makna kan urang yang hana waras. Nyen maksud daripada berakal, akal sehat katanya. Nah, kanal heboh syarat. Yang pertama Islam, yang kedua balik dan berakal. Menyebalik dalam pandangan agama, menyebab surah agama dengan cara ikhtilam bil makna mimpi. Ataupun dengan jalur ikhtilam pun kita tidak ada, berarti melewati dengan jalur umur bermakna umur 15 tahun. Umur 15 tahun, na melumpuh ataupun hana melumpuh, tetap dihakimi dengan bentuk balik. Bente mana? Tengkoi kamu tengkoi na urung tuhai di kampung lu. Paduh na mu 20 tahun. Na melumpuh, hana melumpuh. Pu kanya hana balik, nyan ubo balik. Pu mana ubo balik? Katuha balik mungkin. Kemudian kriteria yang ketiga, kita lihat apakah dia itu orang merdeka ataupun hamba. Tapi kedenyonya urung merdeka, artinya kelamin. Menyelamit, ada yang namanya hamba sahaya, ada yang namanya budak. Kita bukan budak. Kita ini bukan lamit, artinya urung merdeka. Karena kriteria kita. Islam, balik dan berakal, kita bukan dalam kategori hamba sahaya. Kemudian yang keempat. Apa yang keempat? Yang keempat, kehurungan. Ada kelebihan daripada finansialnya, harta nyobak finansialnya kino ke masalah hingga tidak antara wajib menghana wajib. Kadang-kadang orang melihat yang bahwa dia itu per bulan lancar. Jangan dilihat per bulannya, kebutuhan ekonominya ataupun nafkahnya dalam keluarga tercukupihan. Memang kebutuhan nafkahnya dalam keluarga golong tercukupi. Walaupun takalan secara bulan dia itu finansialnya banyak, nyan belum masuk dalam kategori. Terkecuali memang adanya per bulan lancar, kemudian nafkah keluarga pun lancar. Bende mana mumpung nafkah keluarga bungusi paju si lumo tepi-tepi. Nyai kamu kasih menyangkeng ke mesin tang hanya paju nyang kan menaisi. Kemudian yang seterusnya, kriteria orang yang wajib untuk melaksanakan daripada kurban adalah mereka itu tidak dililit dengan utang. Menyagedanya mentang na utang, walau ada bekaya haji, belum masuk dalam kategori gedanya untuk berkorban. Oh, degedimnya kita mau untuk berkorban, ya sah-sah saja, itu bahagian daripada bentuk ibadah. Tetapi kembali kepada syarat tadi apa? Ada ngutang dia? Nah, memang nautang berarti golong jid katanya untuk berkorban walaupun itu sifatnya sunnah, tetapi lunasi dulu daripada pemberian hutang, kemudian baru kita untuk berkorban. Sama juga seperti orang yang ingin bermusafir. Artinya mereka itu ingin mengkasarkan yang namanya salat 5 waktu. Hanjir urung yang kasar sembahyang 5 waktu selama agaknya musafir kan musafir yang mubah. Kiban kan musafir yang mubah artinya kan musafir maksiat. Termasuk salah satu daripada musafir yang maksiat ataupun al-asiyah
Mereka itu menempuh perjalanan baik pergi ke Banda Aceh ataupun ke Kuala Simpang, tetapi mandang mukumat hubungan gop dengan katanya bil mana utang mandang golom tabai, padahal katanya itamong dalam kategori al-ghani. Pemana ghani kaya. Kaya tapi handa bayi utang. Itu bahagian daripada musafir yang asiyah. Mati katanya tetap berhukum kepada orang yang maksiat. Tumayang dengan bentuk jamak dan qasar, tetap tidak ada kriteria, bahkan tidak boleh oleh agama untuk melaksanakan dengan bentuk sembahyang jamak dan qasar. Itu kriteria bagi mereka-mereka itu untuk melaksanakan daripada korban. Dan hikmah daripada korban adalah sebagai bentuk rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan bentuk berkorban ada sifat tolong menolong kita sesama. Ada kandungan daripada sifat sosial. Jadi bawa tanya berarti orang kaya apa jauh sia, orang miskin di pajau sia. Bende orang napa yang mantang pajau sia. Ada kamu yang gasing-gasingnya pajau sia sih walaupun dengan napa. Jadi demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kesimpulannya dua cara kita untuk mensyukuri daripada bentuk nikmat Allah dan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan bentuk salat, yang kedua dengan bentuk udhiyah. Bagi para jamaah yang sudah mempunyai daripada bentuk kelebihan harta, marilah kita untuk berkurban. Semoga harta kita yang ada dalam tangan kita itu menjadi berkah. Bagaimana berkah? Ziyadatul khair wa dawamuhu, bertambah-tambah daripada bentuk kebajikan dan kekal di atas kebajikan itu. Nyan makna berkah. Mungkin mantang yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jino ternyata dalam rukun 2 al-khutbah tolong disimak oleh para jamaah supaya sah jemaat kita pada hari ini.